Nah, ada orang yang ibadah seperti itu. Ya. Dia sudah percaya diri, Pak, sudah confidence. Wah, ini hidupnya mungkin 70 tahun ya. Dalam 70 tahun itu 60 tahun tidak pernah bolong puasa. Wah, ya. Selama 60 tahun dia naik haji ya 5 kali barangkali ya. Ya, sholat tidak pernah absen, di masjid selalu sholat berjamaah. Wah, mantap kan. Khatam Quran sebulan sekali ya, one day one juz ya, mantap gitu. Sampai di akhirat ya, di padang mahsyar nanti ya, sudah berjalan dapat saya diri ahli surga nih ya kan. Enggak taunya ya. Stop Pak sama malaikat. Sorry tar dulu. Ini harus dilihat dulu nih, ada nggak yang dirugikan oleh tingkah pola kamu di dunia ini. Wah, ada orang yang ya Allah, itu orang itu dulu di dunia menghalangi nafkah saya ya Allah. Ada apa nafkah itu? Wah, dia saya mau jualan online tiba-tiba nggak jalan itu ya Allah. Satu tanda tangan itu jutaan orang kena dampaknya Pak. Oh, iya, betul. Nggak jadi. Ada lagi yang tukang ojek ya, tukang gojek atau gosen gitu kan, tiba-tiba ini jalannya ditutup, nggak boleh lewat ya, tidak boleh ada motor lewat situ. Wah, langsung pindahkan semua sama Allah, pahalanya pindahkan semua. Sampai akhirnya habis ya. Kenapa? Terlalu banyak orang yang dirugikan ya, tanpa dia sadari ya. Terlalu banyak ya. Sehingga sampai akhirnya karena sudah nggak ada lagi pahalanya, itu dosa orang-orang yang terzalimi dipindahkan ke dia. Astagfirullahaladzim. Terus seperti itu gimana ya, puasa kita capek-capek nol ya. Dan sebab itu maka dalam kesempatan ini ya, secara singkat kita akan kupas sedikit tentang tujuan puasa itu ya. Jangan sampai kita sudah hari ke-22 masih nggak jelas puasa itu sebenarnya untuk apa ya. Loh, ada orang Pak ya, mau naik taksi tapi dia nggak punya tujuan Pak. Dia punya uang banyak, nggak nyetop taksi gitu kan. Mau kemana Pak? Ya udah jalan aja lah, saya udah pusing. Saya pemilu caleg nih Pak, pemilu nggak terpilih Pak. Keluar habis duit banyak, bingung kan ya. Caleg kan ya. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Udah jalan aja. Ya, ini tukang taksinya juga bingung nih kemana nih ya. Kalau tukang taksinya cerdas, dia tanya, Bapak punya uang berapa? Ada nih 500 ribu, puter-puter sudah kata nanti kira-kira argonya mau habis balik lagi ke sini Pak ya. Udah selesai gitu kan ya. Apa seperti itu kita ya? Tidak ingin. Dalam surat Al-Baqarah 183 itu Allah pertama-tama menyebut ya, memanggil hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Orang-orang yang beriman itu seperti apa ya? Tentunya kita ingin bahwa setiap muslim itu beriman. Tapi ternyata beriman itu tidak semudah mengucapkan syahadat. Tidak mudah ya. Contoh nih di dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya kan? Ya. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita ini bergetar nggak disebut nama Allah? Kalau seorang anak muda ya, anak muda masih lajang begitu ya, naksir seorang gadis ya. Gadisnya itu nggak tinggal satu kampung, tinggalnya jauh Pak. Itu kalau disebut namanya bergetar hatinya, makseng gitu ya, gimana ini ya? Misalkan sama-sama lulus SMA nih, lulus SMA itu sama-sama lagi mau cari perguruan tinggi ya. Dia itu kepo Pak, pengen tahu itu yang dia taksir itu ada nggak dalam daftar calon mahasiswi itu kan ya. Nah, itu wah seru. Padahal belum ada urusan apa ya. Baru naksir doang, bisa bertepuk sebelah tangan itu ya. Nah ini kita dengan Allah itu sudah memberi kita nikmat yang tak terhingga ya. Kalau kita hitung nikmat kita satu demi satu tuh Masya Allah, nggak mungkin lah kita ya. Berapa hari yang lalu saya nengok teman ya, dia itu harus cuci darah Pak, cuci darah ya. Ginjalnya sudah nggak begitu bagus ya. 3 hari sekali cuci darah Pak. Sebulan 10 kali ya. Sekali cuci darah itu butuh biaya kira-kira 1 juta Pak. Ya. Butuh biaya kira-kira 1 juta sama transportnya. Berarti kan sebulan tuh 10 juta ya. Coba kalau 10 juta itu ya, kita semua ini insya Allah
sehat-sehat semua, ya. Berarti kita nggak usah cuci darah, ya kan? Cuci darah itu repot sekali Pak. Ini mau mudik gitu ya, dia mesti janjian sama rumah sakit di tempat mudiknya nih. Bisa nggak nanti tanggal sekian, jam sekian cuci darah Pak? Kalau enggak bisa mati Pak. Lemes sekali, lama mati Pak ya. Darahnya beracun semua nanti ya. Cuci darah. Ya. Nah kita ini kan berarti sehat begini nggak usah cuci darah, itu ibaratnya kita dapat 10 juta dengan tubuh yang sehat ya. Mudik nggak usah nyari-nyari rumah sakit ya, Masya Allah, itu baru sehatnya ginjal. Bagaimana dengan sehatnya jantung Pak ya? Pernah tahu berapa biaya kita di ICU setiap hari ya? Atau di yang ICCU ya, yang kardial, yang jantung ya. Berapa ya, tetangga saya kemarin operasi jantung pasang ring itu 35 juta Pak ya. Dia dibayar pakai BPJS. Nah BPJS itu bilang kalau operasi pasang ring itu maksimum sebulan 1 Pak. Kata dokter dia minimum 3 Pak. Jadi 3 bulan depan harus masuk rumah pasang ring lagi ya Allah ya. Jadi kalau kita semua ini darahnya lancar itu Masya Allah, berapa harganya itu ya. Bagaimana dengan otak ya? Ini, alhamdulillah otaknya pada waras semua ya. Bagaimana kalau otaknya dibikin konslet gitu ya? Jadi nggak inget semua ya. Ya Allah, nah itulah Allah sudah mencintai kita dengan memberi nikmat yang luar biasa. Kita bernafas normal, nggak usah pakai alat ya. Oksigen kita gratis ini semua ya. Coba bayangkan berapa tuh harga kalau kita harus pakai oksigen kayak yang dipakai penyelam gitu ya. Penyelam tuh pakai tabung oksigen, berapa harganya itu ya. Itu pun ngomong-ngomong nggak enak ya, pakai tabung oksigen mau ngomong-ngomong gimana ya, nggak bisa kan ya, harus dilepas ya. Nah kemudian kita diminta hanya mencintai Allah ya, taat kepada Allah ya. Makanya itu panggilannya ya ayyuhalladzina amanu ya. Gemetar nggak kita dipanggil seperti itu ya. Nah kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumussyam ya, wajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Orang puasa ini bukan syariat baru ya. Umat Nabi Nuh sudah kena kewajiban puasa. Umat Nabi Musa juga sudah kena kewajiban puasa. Lalu Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa ya. Jadi puasa kita ini bukan supaya badannya langsing, bukan ya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang obesitas ya, saya lihat ya. Saya punya kawan Pak, beratnya itu 135 kilo ya. Itu kalau ada yang menyinggung berat badannya yang berlebih, tersinggung dia Pak. Saya ini spesialis ahli susu Pak dia Pak ya. Ya masa ahli susu badannya kurus gitu. Nanti orang nggak percaya kalau dia ahli susu. Sampai pernah saya sampaikan satu hadis ya, tentang Umar bin Khattab ya. Bukan hadis asar ya, asar itu dari sahabat ya, tapi dimuat dalam kitab hadis. Umar bin Khattab itu pernah menjumpai salah seorang sahabat yang badannya kegemukan. Dia pegang itu perutnya sama, usap sama perutnya sama Umar ya. Ya fulan, apa ini ya? Wah ini barokah ya Amirul Mukminin. Tidak, ini musibah ini. Nah itu teman saya tadi tersinggung masih pada ini hadis. Sampai akhirnya Allah yang memperingatkan dia Pak. Dia kena diabetes Pak. Sehingga dari 135 kilo itu turun 50 kilo Pak. Tapi ya masih berat, masih 85 kilo sekarang. Masih berat ya Allah ya. Nah, jadi puasa itu bukan untuk langsing Pak, bukan. Puasa juga bukan untuk supaya sakti ya. Saya punya banyak kawan yang hafiz Quran ya, hafiz Quran, ahli fikih ya, bahasa Arabnya luar biasa, tapi nggak dipanggil kiai Pak. Padahal masuk pesantren juga ya, nggak dipanggil kiai. Saya tanya kenapa nggak dipanggil kiai? Ya maaf ini karena ayah saya bukan kiai. Oh gitu ya, kiai itu diturunkan. Nah, lantas itu yang dulu yang pertama kali kiai siapa? Oh kalau yang kiai pertama itu harus sakti ya. Kalau nggak sakti nggak dipanggil kiai. Saktinya maksudnya gimana? Ada yang cerita nih, ada kawan saya yang dipanggil Gus kan. Gus itu anak kiai ya. Bapaknya dulu itu sebenarnya orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu jarang dipanggil kiai Pak. Kan kita nggak pernah panggil Kiai Haji Din Samsudin kan enggak kan ya?
Nggak ada, saya nggak pernah dengar Kiai Haji Amin Rais, nggak pernah kan ya. Padahal Amin Rais itu bahasa Arabnya bagus Pak ya, cara bagus ya, kitab-kitab pengenang. Nah, terus kawan saya ini cerita, bapaknya dulu itu dakwah di lereng Gunung Merapi Pak ya, tahun 40-an dulu ya. Daerah merah Pak sana itu Pak. Itu sampai tahun 60-an itu daerah PKI itu, lereng Gunung Merapi. Dakwah itu wah banyak penentangnya, banyak sekali. Orang-orang nggak suka ada orang dakwah ngaji apa. Lantas orang mengganggu dia Pak. Dia kan punya kebun gitu ya. Dilepas kerbau untuk merusak kebunnya itu. Nah itu bapaknya kawan saya itu mengingatkan, tolong dong ini kan kebun sampean, tolong diambil gitu. Malah pada ketawa, wah biarin aja, kebun kan nggak tahu, biarin aja gitu. Salahnya sendiri punya kebun, malah gitu Pak ya. Akhirnya jengkel dengan mengucapkan Bismillah, kebun itu dipegang tanduknya Pak, dilempar Pak. Kebun itu beratnya 200 kilo Pak, dilempar sampai 10 meter kebunnya jatuh. Langsung orang takut Pak, sejak itu dipanggil Kiai. Sakti Pak, kalau nggak sakti nggak dipanggil Kiai. Jadi puasa tidak untuk supaya sakti, puasa untuk la'allakum tattaqun. Nah sekarang apa ciri-ciri orang-orang yang la'allakum tattaqun? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Nah Imam Qusairi ya dalam kitabnya itu mengatakan takwa itu bisa dilihat dari 4 huruf yang membentuknya. Ya. Takwa itu hurufnya ta, of, waw dan ya. Takwa. Ya. Ta itu dari tawadhu. Ya. Puasa itu harusnya membuat atau menerbitkan sikap tawadhu. Kenapa? Dari semua macam ibadah itu yang tidak bisa difoto itu hanya puasa. Kalau orang sholat bisa difoto, betul? Ya. Sampai banyak politisi ya, calon bupati, calon kepala daerah, calon presiden minta difoto Pak menjelang pemilihan ya. Oh, supaya kelihatan ini orang yang bertakwa ya. Difotonya pas sholat Pak. Kalau perlu seolah-olah jadi imamnya ya. Ya kan? Padahal di depannya ada imamnya lagi ternyata dia sendirian, satu soft sendirian, soft tunggal ya. Sampai seperti itu. Ya. Orang zakat, orang sedekah difoto bisa ya. Orang naik haji apalagi ya, difoto, rambret, masuk Ka'bah, wah ini kan. Ya. Tapi orang puasa motretnya gimana Pak? Lemes lah, lagi puasa. Atau lagi buka puasa. Buka puasa sekarang banyak gereja, banyak wihara ya bikin buka puasa bersama. Saya kira salah buka puasa, tapi makan-makan bersama orang puasa harusnya begitu. Makan-makan bersama orang, karena mereka kan nggak puasa. Karena puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Kalau yang di luar orang Islam, ya sekalipun dari pagi sampai maghrib nggak makan nggak minum, tidak bisa disebut puasa Pak. Nggak bisa karena nggak beriman ya. Yang dimaksud beriman adalah beriman pada Allah dan Rasulnya ya. Kalau nggak beriman pada Allah dan Nabi Muhammad ya nggak bisa disebut beriman ya. Ya imannya mereka tapi. Oke. Jadi tawadhu ya. Nah tawadhu itu masya Allah. Kalau dapat satu sifat ini itu sudah luar biasa. Tawadhu yang paling utama itu adalah merasa rendah hati ya, dalam persoalan ilmu dan amal. Ya. Merasa ilmunya masih sedikit, merasa amalnya masih kurang. Ya. Orang yang ilmunya merasa sedikit, ya merasa ilmunya sedikit, itu pasti akan belajar. Kalau orang ilmunya sudah merasa ahlinya ahli ya, intinya inti ya, nggak mau lagi belajar. Orang lain itu apa ya? Dia merasa dari sini satu lagi. Dia merasa otaknya sudah melebihi Google Pak, tinggal ngeprint. Otaknya tinggal ngeprint, nggak mau belajar dia ya. Yang mau belajar hanya orang yang tawadhu. Sama mau meningkat amalnya. Orang kalau sudah overconfidence ya, sudah merasa amalnya sudah masya Allah sudah banyak sekali, nggak akan merasa butuh meningkatkan amalnya. Ya, untuk apa ya? Nah ini tawadhu, luar biasa tawadhu itu. Ya. Saya kira di negeri ini ya itu membutuhkan lebih banyak pemimpin ya negarawan yang tawadhu ya.
yang masih mudah dinasehati. Ya. Kalau negara politisi nggak tawadhu, itu kalau ada orang mengkritik langsung disuruh tangkap, Pak. Ya. Karena nggak tawadhu, apa itu? Saya kan punya pengalaman, kamu nggak punya pengalaman. Ya. Orang kalau sudah merasa lebih tinggi ya, itu merasa ya pengalamannya cuma dia ya. Zaman dulu kita punya presiden yang 32 tahun berkuasa ya. Ada orang mengkritik kamu pernah ngapain? Saya sudah jadi presiden dari 32 tahun, lu pernah ngapain? Ya nggak pernah, presiden satu orang, dia saja jadi presiden. Kita mau kritik yang kritik. Tugas rakyat itu mengkritik ya. Tugas rakyat itu mengkritik, tugas pemimpin itu menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Ya kalau dibalik-balik ya nggak karuan lah ya, gitu kan. Dan misalnya kita punya tukang sepatu, tukang montir lah, montir mobil gitu kan. Kita pengguna ya, kita nggak bisa betulin mesin ya, bukan montir gitu kan. Terus mobil kita nggak batuk-batuk itu kita bawa ke montir. Terus dia betulin ya, setelah selesai minta dibayar ya 2 juta misalnya begitu ya. Tampaknya di jalan kok batuk-batuk lagi ya, kita kritik lah ya. Kita komplain lagi balik ke sana, Pak, kok masih batuk-batuk, ini gimana nih mobil saya ini, Pak? Terus monternya malah marah, kamu tuh tahu apa? Saya ini monter sudah 10 tahun, kamu gimana di sana? Kamu kalau merasa lebih tahu dari monter ya betulin aja sendiri, lu gimana nih? Yang monter kan dia, saya kan bukan montir. Nah ini repot ini, kalau negarawan nggak tahu ini repot ini ya. Yang kedua adalah qanaah ya. Qanaah itu merasa cukup ya. Puasa itu kita makan cuma 2 kali sehari ya. Sahur sama berbuka. Dan itu kalau kita sahur dan puasanya benar cukup, Pak ya. Sahur ya jangan diakhirkan sahurnya lah. Sahur jangan jam 2. Saya pernah pergi ke Bali, Pak, di hotel terus yang sahur, tapi petugas hotel kan nggak sahur ya, bukan muslim ya. Terus dia sahur tuh jam 11:30 Pak. Dia pengen segera tidur kan. Waduh ini gimana, jam 4 ya sudah dingin semua itu. Ya Allah ya, sahur kalau diakhirkan betul itu insya Allah ya gak lapar, dan kita niat lagi kan lapar gitu, ya. Jadi sebenarnya kata Nabi benar ya, makanan 1 orang tuh cukup untuk 2 orang ya. Cuma kadang-kadang kita ini sahurnya nggak benar, bukannya nggak benar, Pak. Jadi sahurnya kecepatan tadi ya, jam 11:30 dan sahur. Bukannya buka bersama, Pak ya. Masya Allah, ini setiap menjelang buka itu jalan-jalan macet, Pak ya. Di mal-mal, di restoran macet semua ya. Kenapa? Terlalu banyak orang buka bersama, Pak ya. Hari pertama buka bersama satu kantor ya. Hari kedua buka bersama alumni SMA. Hari ketiga alumni SMP, hari keempat alumni SD, alumni TK. Udah ada, dijadwal sampai 40 Pak ya. Lu puasanya cuma 30 hari, jadwal buka puasanya 40 kali. Ya Allah, jadi ya Allah. Jadi kalau seperti itu gimana puasanya mau bener itu seperti itu ya. Dan sampai ada yang mengorbankan salat maghribnya, Pak. Ya, tempat buka puasa itu tempat sholatnya cuma 4 orang ya. Yang buka puasa itu 100 orang ada. Ya, gimana Pak salat maghrib gimana? Kecuali ada yang inisiatif cari masjid yang tidak terlalu jauh gitu kan ya. Tapi ya, faktanya banyak tempat-tempat seperti itu tuh nggak ada masjid, Pak ya. Nah ini kalau qanaah tuh Masya Allah. Di dunia ini, Pak ya, di dunia ini setiap tahun itu ada 925 juta manusia yang kelaparan di seluruh dunia ya. Paling banyak di Afrika ya, di Somalia, di Ethiopia itu banyak sekali. Pada saat yang sama itu ada 1,3 miliar ton ya, berapa? 1,3 miliar ton makanan yang dibuang setiap tahun. Padahal 1 orang ya, 1 orang itu makan paling banyak setahun tuh ada setengah ton, ada nggak? Nggak ada ya. 1 orang tuh makan paling banyak setahun tuh 250 kilo, Pak. Paling banyak setahun. Kita makan sehari nggak ada sekilo, Pak. Ya. Jadi 1,3 miliar ton itu cukup untuk ngasih makan 5 miliar manusia. Tapi tahun ini ya, setahun ini laporan resmi dari FAO, Pak, Badan Pangan PBB ya. Badan Pangan itu ada 925 juta orang yang kelaparan.
Ini karena terlalu banyak orang yang tidak qanaah. Artinya terlalu banyak orang yang rakus, ya, boros, terutama di Amerika, Pak. Ya. Amerika itu 2 kali lebih boros dari Jerman, Pak. Jerman aja kalah. Orang Amerika itu menghambur-hamburkan makanan dan energi 2 kalinya orang Jerman. Padahal orang Jerman masih 10 kalinya orang Indonesia, Pak. Ya. Kalau di negeri Muslim yang paling boros tuh orang Saudi Arabia, Pak. Kalau pernah melihat orang Saudi makan, Pak, masya Allah, tuh nggak akan itu cukup 1/10 saja itu yang dihidangkan tuh yang nasi makan rame-rame, Pak, pakai tampah gitu. Tapi porsinya itu 10 kali yang ikut makan, Pak. Ya. Jadi tampah gitu ya, semeter itu diameternya ya. Nasinya itu berapa puluh kilo itu tumpuk gitu ya. Kambingnya 1, Pak. Kambingnya 1, kadang-kadang utuh. 10 orang makan itu kan enggak kuat nggak? Kalau kita kuat nggak? 10 orang makan 1 ekor kambing. Nggak kuat, lah. Kambing 30 kilo. Jadi, 1 orang 3 kilo, masya Allah. Ya. Dan itu kalau buka puasa di sana ya, di Masjidil Haram itu ya, kalau di Masjid Nabawi lah, itu yang menyediakan buka puasa itu banyak sekali. Enggak. Kalau umrah Ramadan gitu tidak perlu keluar uang untuk beli makan, Pak. Tapi porsinya kegedean semua. Jadi setiap orang dapat 1 kotak gede itu. Wah, nasinya banyak sekali, Pak. Nasi kebuli itu masya Allah banyak sekali itu ya. Airnya juga yang gede, porsi 1 liter itu, Pak, ya, airnya. Tiap orang, Pak, baginya gitu ya. Ini kapan habisnya ya? Iya, gratis. Gratis, Pak, ya. Jadi banyak orang nyediain gitu, Pak, orang-orang kaya gitu. Bapak pakai kontainer, Pak, bapak pakai truk gitu, situ ke masjid. Wah, bagi semua orang bagi. Dia yang dapat pahala. Tapi tetap nggak qanaah seperti itu ya. Kegedean porsinya, ya. Itu masalahnya di situ. Dan celakanya ya, mereka pemikirannya tidak global ya. Jadi mengira bahwa yang namanya membagi buka puasa ya di sekitarnya saja. Tidak berpikir bahwa umat Islam tuh sedunia ini saudara, Pak. Ada umat Islam di perbatasan Suriah sama Turki sana yang mengungsi, Pak, ya. Penduduk Suriah itu setengahnya sekarang mengungsi, Pak, karena perang ya, perang saudara di sana. Di Turki itu ada tempat pengungsian yang isinya itu hampir 2 juta orang, Pak. Itu makanannya nggak jelas, Pak, nggak pasti kapan datang. Gitu. Kenapa nggak disumbangkan saja sebagian besar dana itu ke sana? Ya? Atau di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar, itu ada juga 1 juta orang Bangladesh, Rohingya yang mengungsi ke sana. Ya? Itu siapa yang ngurusin? Siapa yang memikirkan? Ya. Jadi itu persoalan-persoalan dunia, mereka tidak berpikirnya tidak global ya. Qanaah itu dalam masalah rizki ya, dan dalam masalah qadha ya. Kalau kita rizki itu qanaah, maka tidak ada orang yang rakus ya, ingin mencari yang tidak diberikan Allah. Rizki itu bisa termasuk jodoh ya. Saya sedih, Pak, di Kabupaten Bogor ya, tempat saya tinggal. Cibinong itu kan ibu kota Kabupaten Bogor ya, saya tinggal di Cibinong. Itu setiap bulan itu kasus perceraian yang didaftarkan itu lebih dari 200, Pak. Atau tiap hari ya? Mungkin tiap hari, saya tiap hari kayaknya, bukan tiap bulan, tiap hari, Pak. Termasuk dari Jakarta, tidak cerainya di Bogor, Pak, karena lebih gampang di sini. Murah. Pengalaman ya. Tiap hari, Pak. Wah, bukan tiap bulan, tiap hari, Pak. Sebulan itu 6.000 kasus ya. Dan sebagian besar yang minta cerai itu usia pernikahan kurang dari 5 tahun, Pak. Ya. Kenapa? Tidak qanaah, ya. Tidak merasa cukup, ya. Padahal Allah memang mentakdirkan kita itu berbagai hal yang semuanya untuk ujian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Ya. Nah, kadang-kadang orang hanya merasa ujian itu kalau dapat sesuatu yang dia tidak senang. Ya.
dapat istri kok cerewet ya, ini ujian. Padahal dapat istri yang tidak cerewet juga ujian. Ya, istrinya nggak cerewet ya, diem aja. Suaminya nggak baik, diem aja. Tapi itu sebenarnya, Pak, api dalam sekam. Tahu-tahu meledak, gier. Ringkis Ya. centang. Orang pemilihan umum orangnya terpilih, itu merasa senang Pak, ya kan? Wah terpilih nih, wadah, ntar lagi dapat rezeki nomplok, ya kan? Jadi anggota dewan itu kan, anggota dewan itu nggak usah absen Pak, betul? Saya berapa hari yang lalu diajak bos saya untuk ikut sidang di Senayan ya, rapat kerja dengan anggota dewan. Dari 50 anggota komisi itu yang datang cuma 5 orang Pak. Yang absen banyak. Bahkan saya beberapa orang saya kenal ya, kenal pribadi, itu ngajak ketemu dengan saya Pak. Mas saya di ruangan ini, saya keluar. Tapi pas sidangnya dia nggak ada Pak. Dia cuma datang, absen terus pergi. Ya Allah, kelakuannya seperti itu. Kalau nggak terpilih dia merasa sedih. Wah ini musibah nih. Padahal Pak, ujian yang sesungguhnya itu justru ketika dia terpilih. Sama seperti seorang mahasiswa tadi ya, mahasiswa ujian ya. Dia lulus. Justru ujian yang sesungguhnya adalah ketika dia lulus. Saya punya pengalaman pribadi ya. Saya pernah dulu punya bimbingan Pak S3 di UI ya. Orang salah satu kementerian Pak. Saya tanya dia motivasinya apa sih kalau harus S3? Dia bukan peneliti Pak. Kalau dosen peneliti wajib S3 Pak ya. Dia kepala bagian sarana diklat kalau nggak salah waktu itu. Ini pasti BLK. Terus saya tanya, tapi dia bukan media isbar Pak, bukan pengajar. Apa motivasinya kok ikut S3? Dia bilang di kementeriannya itu kalau mau jadi eselon 2, jadi direktur itu rata-rata S3. Oh gitu, ya udah. Singkat cerita tahun 2005 dia lulus lah. Terus saya nggak dengar cerita dia ya. 5 tahun kemudian tahun 2010 saya dengar cerita dia Pak. Ditangkap KPK Pak. Itu kalau dia dulu nggak S3 ditangkap nggak dia? Enggak, karena nggak dihitung untuk jadi eselon 2 ya. Ya Allah, ini ujian Pak ya. Makin tinggi jabatan, makin tinggi gelar akademis, makin tinggi makin banyak kekayaan ya, makin cantik istrinya, itu makin besar ujiannya. Makin besar ujiannya. Umar bin Khattab itu pernah ya menegur anaknya. Dia punya salah seorang anak. Anaknya itu punya istri yang cantik Pak. Gara-gara punya istri yang cantik, lantas jadi jarang ke masjid Pak. Itu anaknya Umar bin Khattab ya. Terus kata Umar, udah ceraiin aja. Ceraiin aja Pak kata Umar. Tapi anaknya nggak berani mencerai, terlalu sayang sama istrinya. Nah, singkat cerita, ketika Umar menjelang wafatnya, itu banyak dari sahabat itu mengusulkan supaya Umar mencalonkan anaknya. Kan Abu Bakar dulu mencalonkan Umar. Dan anaknya Umar kan ya ampuh lah gitu kan. Kok sudah anaknya dicalonkan? Umar apa kata Umar? Aku tidak akan mengusulkan orang yang menceraikan istrinya aja nggak berani. Takut istri ya. Itu Umar bin Khattab itu. Qanaah ya. Qanaah itu merasa cukup dengan rizki ya. Jangan merasa cukup dengan amal. Enggak, kalau amal harus tawadhu ya. Kalau rizki qanaah ya. Yang paling penting dari qanaah itu qanaah dengan bahwa petunjuk Allah itu sudah cukup. Allah menurunkan Quran dan Rasulullah meninggalkan sunnah itu cukup. Tidak perlu mencari-cari petunjuk hidup dari yang lain. Ya, referensi dari yang lain. Suatu hari Umar bin Khattab itu pernah membuka-buka kitab Taurat. Ada sebuah persoalan. Rasulullah melihat, tegur itu Rasulullah. Ya. Saya menegur Umar. Ya Umar, andai kata Musa alaihissalam hidup di zaman ini, dia pasti mengikuti syariatku. Oleh sebab itu, ya, kaum muslimin pergi ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ya.
Ke barat mereka belajar kedokteran dari Yunani, ya. Ke timur mereka belajar matematika dari India, ya. Ke utara mereka belajar sastra dari Persia. Ke selatan mereka belajar astronomi dari Mesir. Terjemahin semua kitab-kitab itu, ya. Tapi tidak ada yang menerjemahkan kitab undang-undang. Tidak ada. Tak cari dari seluruh khazanah Islam, tidak ada satupun terjemahan misalkan kitab undang-undang dari Hammurabi, ya. Hammurabi itu raja Babilonia atau ya, raja Babilonia kuno. Enggak ada, Pak. Enggak perlu, Pak. Quran dan Sunnah sudah cukup. Oh, nah. Kalau matematika diterjemahkan, Pak. Ya, matematika India karya Bhaskara terjemahin, ya. Terus geometri dari Yunani terjemahin. Digabung oleh Imam Muhammad Al-Khwarizmi, jadilah Al-Jabar. Al-Jabar itu kombinasi geometri dan aritmetika. Luar biasa, ya kan? Belajar ke Cina, belajar cara membuat kertas, ya. Sampai diterjemahin semua ini, ya. Di Cina kertasnya dibuat dari bambu, Pak. Sampai di Madinah nggak ada bambu, Pak. Apa terus jadi importir? Tidak. Diolah. Kita bisa kok buat kertas dari pelepah kurma. Pelepah kurma dihancurkan, dimasak, diolah, bisa jadi kertas. Akhirnya Mushaf Utsmani ditulis di atas kertas. Ya, itu zaman sahabat itu, ya. Ada sahabat Nabi yang sampai wafat di Cina, ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pahlawan Islam, ya, ahli surga itu. Makamnya di Guangzhou. Ya. Ya. Guangzhou ngapain? Dakwah dan juga mencari ilmu, ya. Dakwah kewajiban Islam, ya. Mencari ilmunya karena tawadhu tadi. Rasulullah sudah mengabarkan carilah ilmu sampai negeri Cina. Meskipun hadisnya dhaif, faktanya berangkat ke Cina beneran. Ya. Tuh. Ya. Tapi mereka tawadhu dalam ilmu, tapi qanaah dalam masalah referensi. Ya. Ilmu mencari kertas cari di seluruh dunia boleh. Ya. Ke zaman sekarang ilmu mendesain chip, ya, mendesain cyber, ya, mendesain smart city, mendesain teknologi 4.0, cari dari mana? Belajar sama orang Yahudi nggak apa-apa, belajar sama orang komunis nggak apa-apa. Tapi dalam masalah pegangan hidup, ya, referensi hidup itu untuk apa? Tidak usah cari dari mereka. Ya. Jadi nggak perlu anggota DPR studi banding, ya. Saya pernah itu pusing, Pak, ya. Saya dulu dia masuk dalam satu tim ahli untuk merancang undang-undang informasi geospasial, ya, di kantor saya. Itu undang-undang teknis, dan zaman sekarang mencari bahan itu kan pakai internet bisa, Pak. Waduh, undang dimanapun bisa kita cari, bandingin. Wah, undang kita paling sip, Pak. Kita di dunia leading, Pak, ya, dalam masalah ini. Tapi DPR tetap perlu, kita harus jalan-jalan dulu. Saya bilang ini kalau mau cari yang kondisinya seperti Indonesia, itu kalau dari segi fisiknya ke Jepang. Jepang itu kepulauan, ya. Pulauan, banyak gempa, banyak gunung api, begitu kan, ya. Kalau segi masyarakatnya berkembang, multikultural, itu ke India, ya. Tapi DPR pengennya ke Amerika sama ke Jerman, Pak. Nah, sistemnya beda, soalnya negara federal, ya. Kita negara kesatuan, ya. Ya Allah, ya udahlah, ya. Tidak qanaah, ya. Yang ketiga, ya, dari huruf takwa itu adalah waro. Waro itu hati-hati. Ya, waro, ya, hati-hati. Kenapa? Puasa itu melatih kita hati-hati. Coba nanti itu sekarang buka puasa kan jam 17.46, ya. 46, ya, 17.46. Kalau dimajukan 5 menit mau nggak, Pak? Paginya nggak sempat sahur kan, ya, impas kan, ya. 5 menit aja kita nggak mau, Pak. Takut puasanya nggak sah, ya kan? Ya. Bahkan kalau di kantor-kantor itu kadang-kadang ada yang kontraktor yang nakal, ya, cincai sama bendaharanya, ya, petugas penandatangan surat perintah membayar, ya, P2SPM sekarang. SOP-nya kan gini, barang diserahkan, diterima oleh petugas penerima barang, ya, PP tanda tangan, serahkan kepada, ya, P2SPM, ya. Jadi surat perintah membayar, gitu kan, ya. Kadang-kadang di bypass, Pak. PPB-nya petugas penerima barang belum terima barang, langsung ke P2SPM, Pak, ya, surat tangan. Itu kan melanggar kan, ya.
Tapi itu lancar-lancar aja Pak, karena yang PPB-nya kroco Pak ya, anak baru masuk nggak ngerti apa-apa. P2SPM-nya senior, Pak takut kan. Nah ini karena puasa terus bilangnya begini, Pak, tanda tanya nanti malam saja. Ya, sekarang masih puasa ya. Kok kayak itu ada pengumuman Pak, mengumumnya malam hari Pak. Soalnya kalau siang hari takut dikiranya bohong Pak, ya, hoax. Kalau siang hari nggak boleh nih, hoax ya, malam hari aja ya. Nah, jadi waro ini luar biasa ya. Kita begitu puasa itu nggak ada yang ngawasin Pak. Itu pengawasan benar-benar melekat, pasca pengawasan malaikat. Ya kan? Nggak ada yang ngawasin kita terus-menerus. Kita misalkan pas wudu terus pas kumur-kumur korupsi seteguk aja nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi nggak kita lakukan karena waro. Nah, tapi sayangnya kenapa ini hanya pas puasa saja? Padahal yang diwajibkan Allah nggak cuma puasa, banyak yang lain kan. Bahkan yang pakai kata kutiba itu di Quran ada 4 kali. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, misalkan ya. Diwajibkan atas kalian hukum kisos atas perkara pembunuhan. Ya. Jadi kalau ada yang orang yang membunuh tanpa hak ya, ada anak bayi duduk di masjid ditembak ya nggak tahu apa-apa ditembak atau nggak tahu apa digebukin sampai mati gitu, itu dikisos harusnya pelakunya itu Pak. Ya. Tapi bahkan di Indonesia ini orang sudah nyata-nyata dia misalkan pembunuh atau apa ya yang wajib dikisos, yang wajib dihukum mati, sudah vonis, sudah inkrah Pak. Dia sudah sampai Mahkamah Agung, sudah sampai ke Presiden yang minta gerasi nggak diampuni juga. Itu kadang-kadang eksekusinya puluhan tahun Pak. Di Nusa Kambangan itu ya ada beberapa orang tuh yang sudah vonisnya itu sudah lama Pak, mestinya sudah dieksekusi tapi ditunggu bertahun-tahun. Heran juga ada apa sih? Ya. Ada yang bilang dia kan ATM dia, masih banyak uang. Ya. Di Indonesia itu katanya bisnis yang tidak pernah rugi itu bisnis narkoba Pak. Yang untungnya sampai 10.000 kali lipat ya katanya. Jadi ATM-nya banyak. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan itu kalau para penegak hukumnya itu warok gak akan diterus-terusin kayak gitu ya. Takut sama Allah ya. Karena kewajiban kita nggak cuma puasa ya. Nah yang terakhir adalah yakin ya. Huruf ya, yakin. Yakin itu karena kalau orang tidak yakin dia kuat puasa nggak akan puasa Pak ya. Banyak kenalan saya yang non muslim itu masih sulit membayangkan apa kuat ya. Orang Islam kok kuat ya? Apa kuat? Beneran nggak itu? Jangan bohong itu. Orang Islam itu banyak yang hoax, suka hoax. Puasanya juga hoax. Nggak yakin Pak. Karena kita dulu kadang ya banyak anak kita tuh umur 7 tahun sudah puasa seharian. Ya. Mungkin pas awal-awal mungkin pusing dia, lemes. Tapi setelah 3 hari udah biasa saya dari pagi sampai maghrib ya. Dari subuh sampai maghrib kuat ya. Dan satu hal lagi, yakin bahwa puasa itu berpahala Pak. Coba kalau nggak yakin puasa itu berpahala, untuk apa kita capek-capek ini ya? Dan yakin puasa itu pahalanya luar biasa. Sampai banyak orang yang nggak sholat aja ikut puasa. Ya kan kita lihat pas puasa tuh masjid pada penuh ya. Sampai nggak kebagian tempat ya. Saya heran juga ini wah hari minggu pertama itu nyari tempat di susah Pak. Wah penuh semua sampai luar-luar. Saya nggak tahu di sini. Sampai luar-luar juga Pak. Sama-sama. Oh iya. Ya. Kalau di tempat saya tuh komplek itu sampai luar-luar. Saya lihat tuh banyak orang yang sehari-hari nggak sholat juga pada puasa gitu. Pada meramaikan masjid lah Mas. Tapi ya nanti minggu kedua sudah berkurang Pak ya. Ini kan Bapak penyisihan. Nanti minggu terakhir ya 10 hari terakhir babak final Pak. Itu tinggal ya puasanya khawasil khawas ya. Puasanya orang-orang terpilih ya. Jadi keyakinan itu yang membuat orang mau bekerja untuk sesuatu yang dia belum melihat Pak. Dulu Pak ada orang di Amerika ya, namanya Walt Disney ya. Walt Disney itu dia penulis cerita anak-anak ya, penulis cerita anak-anak, Mickey Mouse ya. Terus dia itu membayangkan ada suatu taman di mana anak-anak bisa bermain sepuasnya dengan tokoh-tokoh yang
mereka bisa hayalkan ya, dan Mickey Mouse dan segala macam lah. Taman itu ketika ditawarkan itu banyak orang merasa wah siapa nih mau berkunjung ke taman semacam ini dengan membayar? Ah nggak usah, susah Pak, dia mencari investor susah sekali, bertahun-tahun Pak. Tapi Walt Disney itu tetap yakin ini bisa dibuat ya, dan akan untung nanti. Taman itu akhirnya berdiri Pak, namanya Disneyland. Berdirinya setelah Walt Disney-nya meninggal Pak. Setelah meninggal bertahun-tahun, jandanya masih ada. Kemudian Disneyland itu jadi booming ya, semua orang yang ke Amerika tuh pasti ingin ke Disneyland Pak. Dan bahkan punya cabang di Singapura, punya cabang di Tokyo, ya, punya cabang di tempat lain. Maka kemudian orang bertanya kepada janda Walt Disney itu, Nyonya, apa kira-kira tanggapan dari Tuan Walt Disney tentang ini Disney? Apakah dia gembira dan ini? Terus apa kata janda Walt Disney itu? Oh, dia dari dulu selalu yakin bahwa taman ini menggembirakan. Dia selalu gembira untuk mempromosikan. Ya. Itu padahal taman yang dibuat oleh Walt Disney atau dicerita-cerita oleh Walt Disney itu taman yang sebelumnya nggak pernah ada, Pak. Dan nggak pernah ada yang mengabarkan bahwa taman itu bisa dibuat. Ya. Demikian juga dulu ketika para founding fathers negeri ini, ya, Bung Karno, Bung Hatta, ya, Agus Salim dan sebagainya bercita-cita mendirikan republik ini, mendirikan Indonesia ini. Tadinya dijajah, ya, tadinya banyak kerajaan terus dijajah, terus dia mengajak orang, yuk kita bersatu, kita dirikan negara yang lepas dari penjajah. Banyak orang skeptis, apa bisa gitu? Gimana melawan Belanda? Berapa orang pintar kita tahun 45 itu orang Indonesia yang tidak buta huruf Pak, yang melek huruf cuma 6% Pak. Yang bisa membaca cuma 6% tahun 45 itu. Nanti kalau merdeka siapa yang jadi insinyurnya? Bung Karno kan ningrat ya. Bung Karno bapaknya asisten bupati, bapaknya. Ya. Maka dia ningrat ya, orang terpandang ya. Bung Hatta juga sama, orang terpandang. Ya. Agus Salim dia anak ulama dia. Ya. Yang elit itu sedikit sekali Pak. Bagaimana kemudian mengajak orang-orang biasa untuk nanti kita merdeka. Nanti kalau berani kita lawan. Gimana cara meyakinkan itu? Nggak mudah Pak. Kalau sekedar ngomong merdeka gampang Pak. Tapi kalau yang merasa punya itu datang terus mengambil lagi, berani melawan nggak? Itu kan persoalan ya. Sama seperti seorang pemuda dia naksir seorang gadis cantik, solihah, anak ulama, kaya raya, ya. S3. Terus dia memproklamirkan ke depan publik. Oh itu si Fulanah itu calon istri saya. Dia proklamirkan begitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang melamar si Fulanah itu duluan dari dia. Berani gak dia melawan? Yang melamar itu lulusan Al-Azhar, S3 juga. Punya kebun sawit 100 hektar. Ya, dan juara karate olimpiade Pak. Dia pernah namanya, bapaknya komandan Kopassus. Nah, keper Pak dia Pak ya. Jadi yang penting itu kan mempertahankan itu gimana caranya. Jadi meyakinkannya itu gimana ya. Tapi dulu banyak orang mau mengikuti Bung Karno, kita berjuang ya. Padahal belum jelas Pak. Sampai tahun 49 itu tentara itu nggak dibayar Pak. Nggak dibayar. Ya, tentara itu nggak dibayar, nggak jelas seragamnya, nggak jelas sepatunya, nggak jelas, senjatanya nggak jelas, Pak. Tentara senjatanya nggak jelas. Tentara kita itu baru beneran ada itu tahun 50 Pak. Baru beneran ada. Ya. Tadinya itu ya, termasuk dulu orang tua saya juga tentara veteran gitu, tapi ya senjatanya nggak jelas ya. Kalau bisa yang rebut punyanya Jepang gitu kan. Kalau kayak bambu runcing aja ya. Ikut gerilya gitu kan ya. Nah, walhasil yakin itu bisa mewujudkan sesuatu yang yang luar biasa. Nah, Islam itu memberi keyakinan lebih dari itu. Kenapa? Allah yang mengabarkan. Ya. Baik Allah mengabarkan negeri akhirat bagi yang puasa. Di surga itu kata Rasul ada suatu pintu namanya Babur Royal.
itu pintu cerdas Pak, smart door ya. Pintu itu satu, dia mengenali sendiri orang yang ahli saum Pak. Dan bagi orang yang saum, pintu itu kelihatan Pak. Bagi orang yang tidak saum, saumnya nggak diterima, pintu itu invisible Pak, tidak kelihatan. Jadi kalau itu dinding aja, dinding tinggi Pak, 100 meter tingginya ya. Bisa, panjat nggak bisa juga, dan listriknya di atas. Tapi bagi ahli saum itu tuh kelihatan Pak, Detek ya. itu terdeteksi, dan pintu itu mengenali sendiri Pak. Kita ngajak orang yang nggak saum nggak bisa juga Pak. Ya. Dia nggak percaya, wah pintu buntu ini nggak ada, nggak bisa. Itulah smart door ya. Nanti ini teknologi. Kalau kita baru 4.0, nanti sana 100.0 di surga itu. Nah, tapi nggak cuma di surga, Allah juga sudah memberikan keyakinan di dunia. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya. Sesungguhnya kalian itu adalah umat terbaik yang kuhadirkan ke tengah manusia ya. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mampu menggiring manusia kepada kebaikan. Bukan cuma menyuruh, menggiring. Wa tanhauna 'anil munkar, itu menghalangi dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak beriman kepada Allah. Itu kualitas terbaik. Mungkin kalau zaman sekarang orang menyangka negara terbaik itu seperti apa? Oh, itu negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi ya, Human Development Index. Seperti apa? Seperti Jepang ya, seperti Swedia ya, seperti Finlandia ya. Tapi benarkah di sana mereka itu mampu menggiring manusia ke jalan yang baik? Sebagian iya ya. Sebagian enggak. Di sana LGBT biasa Pak. Memang kalau kita ke Finlandia itu nyari orang yang korupsi susah Pak. Negara yang sangat bersih, polisinya nggak bisa disogok Pak di sana Pak. Atau kalau disogok malah bingung, ini apaan ini, uang apa ini? Bingung Pak, disogok bingung di sana. Ya. Tapi LGBT boleh bebas ya. Nggak terbit ya. Kemudian minuman keras bebas ya. Nah, kemudian Wantan hanil mungkar ya, menghalangi dari kemungkaran. Itu kemungkaran nggak cuma dilarang tapi dihalangi Pak, efektif menghalanginya ya. Jadi orang mau mungkar itu susah Pak. Nah di negeri ini orang mau mungkar gampang banget, Mati lagi. gampang banget ya. Kemarin ya dulu ya zamannya Pak Tifatul Sembiring itu dimulai adanya internet positif ya. Jadi ada jutaan alamat situs porno diblokir ya. Orang nggak bisa buka situs porno. Tapi gara-gara kemarin, gara-gara ada demo terus Facebook sama WhatsApp diblokir, orang cari-cari alternatif, malah ketemu kuncinya. Kalau ketemu kuncinya itu semua internet positif itu tidak ada gunanya lagi Pak. Jadi anak-anak SD jadi tahu caranya buka blokirannya gimana. Ya Allah, dulu susah-susah tuh, 1 juta lebih Pak. Situs porno ya, situs porno perjudian ya, banyak sekali lah ya. Ya Allah, ini kerjaan bertahun-tahun hilang seketika karena keputusan menteri yang tidak bijak, ya tidak bijak. Nah ini Pak, jadi dengan keyakinan seperti itulah ya, yakin akan jadi umat terbaik itulah dulu kaum muslimin itu berani mencari ilmu ke barat dan ke timur, ke utara, ke selatan, berani berdakwah, percaya diri mereka. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan kita jadi umat terbaik di dunia dan Allah yang menjanjikan pahala yang terbaik di akhirat. Jadi umat Islam itu sudah nothing to lose Pak. Ya. Kalau kita didolimi, itu kita yakin dosa kita akan mengalir pada yang mendolimi dan pahala yang mendolimi akan mengalir ke kita. Nggak masalah, ini nggak masalah. Ya, orang berdakwah, orang berani ya mengkritik kezaliman ya. Kata Nabi itu termasuk sebaik-baik jihad. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ya itu adalah mengucapkan kalimat yang benar di depan penguasa yang jair. Penguasa yang jair itu penguasa yang bodoh, ya, penguasa yang dungu, penguasa yang tidak peduli dengan rakyatnya, itu penguasa yang jair.
penguasa yang dolim. Nah, sebaik-baik itu mengucapkan kalimat yang benar, ya. Bukan kalimat hoax. Kalau kalimat hoax sama aja, ya. Meskipun kadang-kadang Sultanin Jairin itu menganggap semua kritik kepada dia itu hoax. Nah, lain lagi itu, ya. Tapi kita harus hati-hati juga. Zaman sekarang itu mudah sekali hoax itu berkembang biak. Maka kita kalau menyampaikan kalimat harus kita yakini kalimat itu benar, ya. Jangan sampai menyebarkan kalimat yang tidak benar, menyebarkan berita yang tidak benar, ya. Nah, dengan demikian, ya, maka kata Rasulullah juga, ya, maaf ini yang kalimat berikut ini saya lupa nih, kalimat ulama atau kalimat Rasulullah. Berdakwah, ya, menentang kedzaliman, ya, keberanian menentang kedzaliman itu tidak mempercepat ajal, Pak. Ya. Dan ketakutan untuk menyampaikan kalimatul haq itu juga tidak memperpanjang usia. Tidak, ya, tidak memperpanjang usia. Jadi tidak usah khawatir, ya. Qanaah, inilah sikap qanaah yang sebenarnya. Allah sudah berfirman, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, ya. Ada hal-hal yang kamu tidak suka padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ada hal yang kamu suka padahal itu buruk bagi kamu, ya. Dulu Buya Hamka itu dibenci oleh Presiden Orde Lama dulu, oleh Bung Karno karena mengkritik Nasako, ya. Akhirnya Bung Karno memasukkan Buya Hamka ke penjara tanpa pengadilan, ya, dijeblosin bertahun-tahun. Belakangan malah Buya Hamka bersyukur karena di penjara maka dia kemudian waktunya leluasa, dia bisa menulis tafsir Al-Azhar di penjara. Kalau di luar dia nggak bisa, punya waktu. Ya. Nah itulah, selalu positif. Maka ada yang negatif, Pak, ya. Ya, semuanya itu dalam Islam itu semuanya positif, ya. Bahkan, Pak, Imam Al-Bukhari, Pak, Imam Al-Bukhari itu tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang termuat dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari itu di ujung usianya dia dalam keadaan susah. Dia difitnah, Pak. Dia difitnah pengikut Syiah dan segala macam lah, sampai dia kemudian dimusuhi oleh orang banyak. Tapi yang namanya mutiara tetap mutiara, Pak. Ya. Allah yang kemudian menunjukkan bahwa kemudian di belakang hari orang kemudian memastikan bahwa Bukhari benar. Hadis tidak ada yang lebih sahih dari Sahih Bukhari. Itulah Allah yang Maha tahu, manusia tidak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak pernah tahu. Demikianlah Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sudah jam 6, ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, saya ada waktu sedikit, ya. Karena ini juga hari kerja, barangkali ada yang ingin segera berangkat ke tempat kerja. Ada mungkin yang bertanya? Sudah cukup, ya. Kalau sudah cukup, marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan waktu yang kita habiskan di sini bisa menjadi amal soleh. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir lain kali bisa hadir. Mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh. Mudah-mudahan yang sibuk bisa senggang waktunya. Mudah-mudahan yang punya utang bisa terbayar lunas semuanya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh bisa segera dapat jodoh yang mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari sisa puasa kita sehingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat di jannah nanti. Kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.